Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin Ar-Rahmanir Rahim, yang begitu besar nikmat yang Allah berikan bagi kita dengan nikmat Islam, yang nikmat yang saking besarnya, saking mulianya nikmat ini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri nikmat Islam ini pagi dan petang. Setiap pagi kita selalu di antara zikir pagi kita mengucapkan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, segala kebaikan yang diterima oleh seorang muslim, dari segala kebaikan di kehidupan dunia sampai kebaikan di kehidupan akhirat kelak, adalah karena nikmat dinul Islam yang Allah berikan kepada kita. Maka jika ada seorang muslim sejak dia terlahir sampai dia mati, dia tidak berhenti untuk mensyukuri nikmat Islam yang telah Allah berikan kepadanya, dia belum menunaikan haknya syukur terhadap nikmat dinul Islam. Karena kita tidak akan sanggup untuk melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang setimpal dengan nikmat Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Wala ana, saya pun tidak masuk surga karena amalku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, dan kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada aku. Kita ini masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan berarti bahwa kemudian kita tidak beramal. Banyak orang yang salah dalam memahami hadis ini, sehingga sebagian orang mengatakan, sebagian orang-orang yang fasik, inti dengan sholat inti nggak bisa masuk surga. Dan kemudian dia memahami dari itu, demikian pula anak, dia menunjuk kepada dirinya yang melakukan maksiat, belum tentu anak masuk neraka. Ini adalah pemahaman yang salah terhadap hadis tersebut. Karena maksud dari hadis ini adalah bahwa Islam yang kita imani, yang kita jalani, kita bisa ke Baitullah ini melaksanakan sholat subuh ini, semua ibadah yang kita lakukan, kita bisa bersedekah, kita bisa beramal saleh, itu semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan surga, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang hadis ini, surga bukanlah imbalan yang sesuai, yang setimpal dengan amal ibadah yang kita lakukan. Surga jauh lebih mahal dari semua amal yang kita lakukan. Kita ini beramal berapa puluh tahun, dan itu pun penuh dengan kelalaian, penuh dengan segala kekurangan dan yang lain sebagainya. Salat kita penuh dengan ketidakkhusyuan, dan sebagian ibadah kita mungkin diiringi dengan riya dan sum'ah, dan banyak lagi kekurangan-kekurangan yang lainnya. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah mengampuni segala kekurangan dan kesalahan yang ada pada diri seorang muslim
Allah memaafkan kesalahannya, Allah menerima amal ibadahnya, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkannya di dalam surga, dan mereka khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa amal kita tidak senilai dengan surga yang Allah balaskan kepada hambanya. Dan juga ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat terbesarnya surga yang Allah berikan kepada hambanya yang muslim, yang mukmin, adalah ridwanullah, ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memurkainya, tidak pernah murka lagi kepada hamba tersebut. Sebagaimana Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 72, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, jannatin tajri, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa masakin tayyibah, dan tempat-tempat tinggal, rumah-rumah yang indah, rumah-rumah yang mewah, fi jannati 'adn, di surga yang langgeng, di surga yang kekal, di surga yang tidak ada perubahan di dalamnya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang beriman, laki-laki dan wanita, Allah janjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat tinggal, rumah-rumah yang indah. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, jika antum pernah melihat kemewahan suatu rumah atau keindahan suatu tempat yang begitu luar biasanya di dunia, dengan sungainya yang mengalir, dengan hijaunya, dengan segala keindahan yang luar biasa yang pernah antum lihat, atau baik secara langsung atau melalui media sosial dan yang lain sebagainya, bahwa nikmatnya surga jauh dari itu, jauh lebih hebat dari situ. A'addallahu lil muttaqina fil jannah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah sediakan bagi orang yang bertakwa di surga nikmat yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah bisa dihayalkan oleh manusia. Subhanallah, antum melihat semua yang luar biasa, keindahan yang ada di dunia tidak ada nilainya sama sekali dengan nikmat jannah, dengan nikmat surga. Indahnya, kesempurnaannya, tidak adanya perubahan di surga tersebut. Ditambah lagi khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak ada perubahan, tidak akan takut kehilangan, tidak akan takut berubah, tidak akan takut berhenti dan habis. Bagaimana tidak antum hidup di jannah, di surga, seharinya ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seharinya seperti 1000 tahun, satu harinya seperti 1000 tahun. Ketika ahlul jannah ini duduk satu dengan yang lainnya, berbincang-bincang dan lain sebagainya, mereka bicara satu dengan yang lainnya, satu keluarga dengan keluarganya, seorang teman dengan temannya. Majelis di jannah ketika ditanya, kita baru berapa lama? Baru 400 tahun. Badri, masih sore, ya, belum setengah hari. Itu pun itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah. Fi jannati 'adn, di surga-surga Adn. Jannat itu jamak dari jannah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa surga itu disebut jannah karena begitu rindangnya, begitu hijaunya, begitu teduhnya, sehingga mereka yang di luar surga tidak bisa melihat segala keindahan yang ada di dalam surga itu. Dan Allah sebutkan di dalam ayat ini, waridwanum minallahi akbar, dan ridwan dari Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala akbar, lebih besar dari itu semuanya. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kesuksesan yang sangat besar, kesuksesan yang sangat agung. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah lebih besar
bahwa keridhaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan wanita di surga lebih besar dari semua nikmat surga. Karena nikmat surga ya ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, luar biasa nikmatnya. Begitu dahsyatnya yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di muka bumi sama sekali. Dan ikhwatal iman, semua kenikmatan itu tidak sebanding dengan ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melihat wajahnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Banyak wajah yang bersinar, berseri karena mereka melihat kepada Tuhannya, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika antum ketika di dunia mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh seorang qari dan begitu merasakan nikmatnya yang luar biasa, sedangkan dia hanya melantunkan apa yang dinukilnya yang sampai kepadanya dari ayat-ayat Al-Qur'an, dari kalamullah jalla jalaluh, bagaimana jika nanti ahlul jannah mereka mendengar langsung kalamullah ta'ala, mendengarkan langsung firman Allah Subhanahu wa taala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jauh yang lebih besar ridhanya Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih besar daripada seluruh kenikmatan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 15, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirum bil ibad. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ke-14-nya zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa dan seterusnya, telah dibuat indah bagi manusia kecintaan terhadap wanita, anak-anak, kendaraan, emas, perak dan seterusnya. Di ayat ke-15-nya Allah menyebutkan, maukah kalian, sampaikan wahai Muhammad, maukah kalian saya beritahukan bi khairi min dzalikum, yang lebih baik dari semua yang ada di dunia ini, lebih baik daripada hartanya, wanitanya, apapun apa yang ada di muka bumi ini, kendaraan-kendaraannya, emas dan peraknya. Bi khairi min dzalikum, lebih bagus, lebih baik, lebih indah dari itu semuanya. Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, bagi di sisi Tuhan mereka. Subhanallah. Inda rabbihim, pertama Allah menyebutkan di sisi Tuhan mereka. Ini pun kenikmatan yang luar biasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di sisinya, di dekat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana balasan bagi seorang hamba yang yataqarrab ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan iman dan amal salehnya, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan mendekatkannya dengannya, mendekatkan hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbihim, berada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang teragung, yang termulia. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, tidak ada perubahan. Antum tidak perlu takut mati, tidak perlu takut berkurang, karena setiap nikmat surga setiap saat selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya waktu bukan membuat nikmat itu semakin berkurang, tapi terus ditambah, terus ditambah, terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Sayyidul Khatir ketika menyebutkan, saya tidak kebayang ada suatu tempat yang keindahannya setiap saat dan waktu ditambah oleh Allah, kenikmatannya tidak berkurang, terus ditambah, yang ketampanannya semakin tampan, cantiknya semakin cantik, setiap saat, setiap waktu ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada perubahan sama sekali. Yang kalau kita bicara di dunia, semua keindahan, kemewahan rumah, istana, apapun itu indah di awal, indah ketika baru selesai dibangun. Namun ketika lewat 15, 20, 30, 40 tahun penuh dengan banyak kekurangan. Namun bagaimana dengan jannah yang jannati adn? Kata adn itu artinya tidak pernah berubah. Kata adn itu artinya tidak ada perubahan di sana, tidak akan memudar, terus indah seperti itu. Dan setiap hembusan nafasnya
selalu bertambah nikmatnya. Sampai kata Imam Ibnul Jauzi, jika ini bukanlah ayat-ayat Allah yang menyampaikannya atau bukanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat sulit bagi kita untuk membenarkan akan adanya tempat yang seperti ini. Namun ikhwatal iman, ditambah lagi wa azwajum mutahharah, dan istri-istri yang disucikan. Segala kekurangan yang ada pada wanita-wanita dunia Allah nafikan bagi wanita-wanita ahlul jannah, bahwa mereka hurun 'ain yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pengikat rambutnya saja wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Pengikat rambutnya wanita surga lebih indah, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Hadil Arwah, ketika beliau membandingkan antara wanita surga dan wanita dunia, beliau menyebutkan kita melihat bahwa semua manusia, laki dan wanita, tercipta dari tanah. Dan ketika ada wanita yang tercipta dari tanah ini, Allah ciptakan dengan wujud yang cantik, sangat cantik, yang luar biasa, padahal dari tanah. Bagaimana dengan, kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita-wanita surga itu dari za'faran, yang wujud penciptaannya, bahannya adalah bahan yang sangat berharga, yang sangat mahal. Dan mereka, Allah Subhanahu wa taala, inna ansha'na hunna insya'a, sesungguhnya kami ciptakan mereka dengan sangat sempurna, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah menyebutkan wa ja'alna hunna abkara uruban atraba, kami jadikan mereka selalu perawan dan mereka sebaya dengan segala kesempurnaan fisik yang telah Allah ciptakan bagi mereka, yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rahman, khairatun hisan. Khairatun hisan, kata khairat dan hisan dua kata yang artinya sama-sama baik, tapi khairat itu adalah baik secara perangai, akhlak, sikap, ya, yang membuat yang mereka ini digambarkan oleh Allah qasiratut tarf, yang begitu indahnya matanya, dan itu pun hanya memandang khusus kepada suaminya, tidak melirik kepada laki-laki lain. Dan ketika melihat suaminya dengan wajah, dengan pandangan yang terpukau, dengan penuh rasa cinta, khairat, dengan penuh segala apa yang ada di dalam kebaikan yang ada pada dirinya. Hisan artinya juga baik, tapi secara fisik dan tubuhnya. Jadi zahir batinnya sempurna. Wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan istri-istri yang disucikan. Wa ridwanum minallah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Di surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka inilah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jazaohum 'inda rabbihim, balasan bagi mereka sudah disediakan oleh Allah di sisi Tuhan mereka. 'Inda rabbihim jannatu 'adn, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itulah bagi mereka-mereka yang takut kepada Tuhannya. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-jannah, ya ahli al-jannah, fayaquluna labbaika ya rabbana wa sa'daik, fayaqulu hal raditum, fayaquluna wa ma lana la narda, wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, fayaqulu ana u'tikum afdala min dhalik." Qalu ya Rabb wa ayyu shay'in afdalu min dhalik?
fayaqul uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada penghuni surga, wahai ahlul jannah. Maka penghuni surga pun mengatakan labbaik wa sa'daik. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Allah berfirman, hal radhitum? Apa kalian sudah ridha dengan semua yang Ana kasih wahai ahlul jannah? Fayaquluna wa ma lana la narda. Kemudian ahlul jannah mengatakan, bagaimana kami tidak ridha ya Allah? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak pernah Engkau berikan kepada seorang pun dari hamba-Mu ya Allah. Maka kemudian Allah berfirman, ana u'tikum afdhala min dzalik. Aku mau berikan kepada kalian, aku akan memberikan kepada kalian yang lebih afdal daripada jannah. Lebih afdal dari itu. Qalu, ahlul jannah pun berkata, ya Rabb, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik? Apalagi yang lebih afdal dari jannah ya Allah? Fayaqul, Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani. Aku halalkan kalian ridhaku. Aku halalkan bagi kalian ridhaku. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita selalu mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendapatkan ridwanullahi jalla jalaluhu. Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang jika kita berusaha menjaga dan mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Yang pertama adalah iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Iman dan amal saleh ini adalah iman dan amal saleh yang didasari atas ilmu. Tidak setiap mukmin dikatakan mukmin, dan tidak setiap amal yang beramal saleh dikatakan beramal saleh. Namun ikhwatal iman, iman dan amal saleh yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang didasari atas ilmu. Oleh karena itulah Allah menyebutkan tentang segala apa yang Allah berikan ini, dzalika liman khasyiya rabbah. Itu bagi yang takut kepada Tuhannya dengan kata khasyah. Dan khasyah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah rasa takut yang timbul karena ilmu. Rasa takut yang timbul karena ilmu. Apakah ada rasa takut yang timbul bukan karena ilmu? Banyak. Dalam bahasa Arab disebut khauf. Bedanya khauf dan khasyah sama-sama diartikan takut. Kalau khauf, takut yang bisa timbul karena ikut-ikutan. Berapa banyak ketika antum mendengar seorang qari membaca Al-Quran dan menangis dan antum ikut nangis. Ya, padahal tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, tapi terharu dan kemudian menangis. Demikian pula misalnya seorang anak, bayi atau balita yang dia tidak tahu bahwa ular itu menakutkan, bahwa ular itu mengancam nyawa dan kehidupan. Ketika dia melihat ular, maka dia anggap ini sebagai salah satu dari mainannya. Namun kemudian ketika dia melihat orang tuanya melihat dia dengan dekat dengan ular tersebut, orang tua itu pucat pasi, terkejut, takut, dan kemudian menyambar anak ini, membawa lari menyelamatkannya. Maka di situ dia ikut-ikutan takut seperti takutnya orang tuanya. Ini khauf. Tapi khasyah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang khasyah, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, ulama. Ilm, Allah standarkan itu dengan al-ilm, dengan ilmu. Maka Allah ketika menyebutkan dzalika liman khasya rabbah, itulah bagi yang khasyah, yang takut kepada Tuhannya. Ayat-ayat ini ikhwatal iman adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat aulia Allah, kekasih-kekasihnya.
Maka Allah Subhanahu wa taala dahulukan ridhanya kepada mereka sebelum ridhanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan kita tidak akan ridha kepada Allah kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Ikhwatal iman. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seseorang ini mendapatkan ridwanullah adalah mengorbankan jiwa dan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala membela agama Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surat Al-Fath ayat 18, Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman, yang mereka itu yang membaiat kamu di bawah sebuah pohon, dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketentramannya atas mereka, dan Allah memberikan balasan kepada mereka kemenangan yang dekat. Ini terkait ayat yang turun terkait tentang bai'atur ridwan. Ketika para sahabat menunaikan ibadah umrah, niatnya ingin menunaikan ibadah umrah, namun kemudian mereka dihalangi oleh orang-orang Quraisy untuk bisa menunaikan ibadah umrah untuk memasuki kota Makkah. Maka kemudian terjadi proses negosiasi yang sangat alot antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka. Awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar, maunya mengutus Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya yang kau utus bukan perdamaian yang terjadi. Ya, mereka sangat benci kepadaku. Mereka memiliki dendam yang berat terhadapku ya Rasulullah. Uthman lebih tepat untuk engkau utus. Maka Uthman bin Affan radhiyallahu an yang diutus untuk bernegosiasi dengan mereka. Uthman bin Affan masuk ke kota Makkah, bertemu dengan asyraf Quraisy, dengan tokoh-tokohnya Quraisy. Mereka kenal Uthman, orang yang karim, yang dermawan, orang yang dari keluarga yang sangat disegani dan dihormati di kota Makkah min Quraisy. Maka mereka menyambut Uthman, menghargai Uthman, dan bahkan mempersilahkan kepada Uthman bin Affan, wahai Uthman, faddal, kalau inti mau tawaf silahkan, kami izinkan kau tawaf. Tapi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, la, ana tidak akan tawaf kecuali Rasulullah SAW dulu yang tawaf. Ya, padahal tawaf ini di zaman itu ibadah umrah sesuatu yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin. Tapi kerinduan yang berat ini tidak diambil kesempatan itu oleh Uthman. Ini ada fursah, kesempatan, tapi dia tahu bahwa Nabi SAW belum tawaf. Saya tidak akan tawaf terlebih dahulu sebelum Rasulullah SAW. Terjadi negosiasi yang cukup lama sampai kemudian terdengar isu bahwa Uthman ibnu Affan radhiyallahu an dibunuh. Ya, terdengar isu seperti itu. Uthman dibunuh. Maka Nabi SAW dengan sebagian para sahabat yang pada saat itu beliau SAW mengatakan, kita sumpah, kita akan berbaiat, sumpah untuk membela atas terbunuhnya Uthman ibn Affan, sumpah setia untuk membela darahnya Uthman yang mati terbunuh. Maka Nabi SAW pun kemudian membaiat mereka di suatu pohon, di bawah sebuah pohon, dan mereka satu demi satu, ya, mereka berbaiat kepada Nabi SAW untuk membela darahnya Uthman. Uthman radhiyallahu an yang tidak hadir ketika Nabi SAW meletakkan tangannya ini, beliau mengatakan, hadhihi yadu Uthman, ini tangannya Uthman. Dan kemudian Nabi meletakkan tangannya. Artinya ketidakhadiran Uthman diwakilkan oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uthman radhiyallahu an termasuk yang mendapatkan kemuliaan yang ada di antara para sahabat yang ikut sumpah setia berbaiat dengan Rasulullah SAW pada hari itu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar man bai'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk neraka yang berbaiat pada malam itu. Pada hari itu tidak ada satupun yang masuk neraka. Semuanya ahlul jannah. Dan itu 1000 orang lebih.
1.000 orang lebih dari para sahabat radhiyallahu anhum yang ikut berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini kita mengambil pelajaran ikhwatal iman bahwa seseorang yang berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berkomitmen untuk mengorbankan jiwanya dan hartanya di jalan Allah, walaupun dia kemudian dia matinya seperti orang umum, wajarnya orang biasa di tempat tidurnya atau di rumah sakit, tapi Allah Subhanahu wa taala basirun bil ibad. Allah Maha melihat terhadap hambanya. Allah Maha tahu terhadap niat-niat hambanya. Man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid dengan tulus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dirinya bersama para syuhada walaupun dia mati di tempat tidurnya. Ini kedudukan niat. Ketika Nabi SAW bersabda dalam Fathu Makkah, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Yang ada adalah jihad dan niat. Apa maksud Nabi SAW mengatakan walakin jihadun wa niyah? Yang ada adalah jihad fisabilillah dan niat untuk berjuang, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berniat untuk mati di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mati di tempat tidurnya, tapi Allah akan menempatkan dia bersama para syuhada asal niatnya benar. Asal niatnya benar. Seperti Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Khalid minal mujahidin al-barizin, di antara pejuang kaum muslimin yang luar biasa radhiyallahu anhu warḍah. Namun di akhir hayatnya beliau mati seperti pada umumnya orang di tempat tidurnya, sampai beliau nangis sesenggukan ketika sebelum meninggal dunia. Ya Allah, anak ini di setiap peperangan anak ini terus maju melawan Persia, melawan Romawi, melawan saya di depan, saya tidak pernah mundur. Saya ingin mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak di sini mati seperti seorang pengecut, mati di tempat tidurku. Dia mengatakan matinya orang pengecut, matinya di tempat tidur. Anak ingin mati di medan perang. Tapi kemudian dihibur oleh sebagian sahabat yang sedang menjenguk beliau yang sakit pada saat itu. Ya Khalid, anta sayfun min suyufillah. Ente ini pedangnya Allah. Pedangnya Allah tidak akan patah di medan perang. Ente enggak bakal mati di medan perang. Ini tidak antara hikmah Khalid radhiyallahu anhu tidak mati di medan perang karena dia pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang ketiga untuk mendapatkan ridhanya Allah adalah berlepas diri dari syirik dan kaum musyrikin. Menunjukkan menunjukkan berlepas diri dari orang-orang musyrik, menunjukkan kebencian kepada mereka, menunjukkan permusuhan terhadap orang-orang musyrikin, pada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sebab untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang tersebut adalah ayah atau orang tua mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka atau kerabat mereka. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang telah Allah tetapkan di dalam hati mereka keimanan dan Allah kokohkan dengan ruh darinya. Dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hizbullah. Itulah golongannya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah golongannya Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang akan bahagia.
Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyampaikan bahwa orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini, kata beliau, lahum akbarun na'imi wa afdaluh, mereka mendapatkan nikmat yang terbesar, nikmat yang terbaik. Wa huwa anna Allah yuhillu lahum ridwanah, Allah halalkan bagi mereka ridhanya. Allah tidak akan murka kepada mereka selama-lamanya. Mereka ridha terhadap Tuhannya dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari beragam kemuliaan dan beragam pahala yang Allah berikan, anugerah yang terbesar di tempat yang sangat tinggi di sorga, yang mereka tidak akan bihaitsu la yarawna fawqa ma a'tahum maulahum ghayatan wala fawqahu nihayah, yang mereka melihat bagaimana tidak ada yang lebih besar anugerah yang mereka terima melebihi apa yang telah mereka terima dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang keempat di antara sebab untuk mendapatkan ridwanullah adalah al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik, perkataan yang baik, nasihat yang baik, menegur orang dengan cara yang baik, amar ma'ruf dan nahi munkar, membuat orang lain menjadi lebih baik. Kata dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Bilal ibn al-Harith radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi azza wa jalla ma yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubullahu azza wa jalla lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah." Sesungguhnya seseorang, sungguh dia mengucapkan satu kalimat min ridwanillah, yang itu mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ma yadhunnu an tablugha ma balaghat, dia tidak menyangka bahwa kalimat ini mendatangkan ridhanya Allah, karena dia mengingatkan orang, dia mengajak orang untuk menjadi lebih baik, dia membuat orang menjadi dan memuji Allah Subhanahu wa taala, membela kalimat tauhid, menghinakan kesyirikan. Dari keridhaan Allah, dia tidak menyangka bahwa itu akan menempatkan dia pada tempat yang mulia. Yaktubullahu lahu biha, yang dengan apa yang dia ucapkan itu Allah menetapkan untuknya ridwanahu ila yaumil qiyamah. Allah ridha kepada dia sampai kiamat. Sampai kiamat. Kemudian yang kelima, ikhwatal iman, berbuat ihsan. Berbuat ihsan, suka bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم." والسابقون الأولون, orang-orang yang terdahulu yang bergegas untuk masuk Islam, dari orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu muhajirin wal ansar, orang-orang muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik, dengan cara yang baik. Semoga Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan ihsan. Ya Rabbana ya Karim, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kesuksesan yang besar. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikisahkan ketika Nabi SAW menceritakan tentang 3 orang dari Bani Israel. Yang satu dia sakit kusta, yang satunya lagi botak, yang satunya lagi ya sakit kusta, satunya lagi tidak tumbuh rambut kepalanya, dan yang satunya lagi buta. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat kepada mereka, dan dari 3 orang ini hanya satu yang selamat, hanya satu yang lulus ujian, yaitu yang buta. Ketika malaikat itu datang minta sedekah, diberi oleh orang tersebut, orang yang buta yang diberi, yang kemudian dia bisa melihat. Ya, dia memberikan hadiah, memberikan sedekah dan memberi sesuai dengan apa yang diminta oleh orang ini, dan dia tidak tahu kalau itu seorang malaikat. Kemudian setelah itu malaikat itu pun berkata kepada orang tersebut, "Amsik malaka fa innama ibtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik." Kata malaikat tersebut, "Simpan hartamu ini, sesungguhnya kalian semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ridha kepadamu dan Allah murka kepada 2 temanmu yang lain." Ya, ikhwatal iman. Kemudian yang keenam adalah mensyukuri nikmat.
Orang yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah pun akan meridainya. Dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmaduhu 'alaiha." Sesungguhnya Allah sungguh ridha kepada seorang hamba ketika dia memakan satu makanan dan dia memuji Allah dari makanan itu, dan minum satu minuman dan dia memuji Allah dari minuman tersebut. Jadi jangan pernah meremehkan mengucapkan alhamdulillah sesudah makan dan minum. Jangan pernah meremehkan mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan minum. Itu mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesuatu yang remeh, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda, sungguh Allah akan ridha kepada seorang hamba yang makan suatu makanan dan dia memuji Allah, atau meminum satu minuman dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ridhonya kedua orang tua. Mendapatkan ridha orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam Jami' At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatul Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah bergantung pada murkanya orang tua. Ketika seorang anak berusaha berbakti kepada kedua orang tuanya, mencari ridha orang tuanya, Allah ridha kepada dia. Allah ridha. Karena orang tua ini al-walid awsatu babil jannah, pintu surga yang paling tengah, yang paling besar. Pintu utamanya surga itu orang tua. Maka jangan sampai disia-siakan ketika masih memiliki orang tua, karena mereka adalah pintu surga, gerbang utamanya, cara yang paling gampang untuk masuk jannah. Kemudian yang berikutnya ikhwatal iman adalah ridha dengan takdirnya Allah. Ridha dengan takdirnya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala bergantung pada besarnya ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Dan barang siapa yang ridha ketika diuji oleh Allah, Allah akan ridha kepadanya. Dan barang siapa yang tidak terima, mengeluh, Allah pun akan memurkainya. Selanjutnya ikhwatal iman, yang terakhir adalah bersiwak, menggunakan siwak. Tahu ya kau siwak? Memakai siwak. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika menyebutkan tentang siwak, matharatun lil fam wa mardatun lirrabb, itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mardatun lirrabb, mendatangkan ridhanya Allah. Ini jangan heran jika Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai siwak dan bersiwak. Bahkan kalau antum mencari atau mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan bahwa hadis tentang siwak ini lebih dari 100 hadis. Ya. Dan kata beliau setelah menyebutkan hadis-hadis itu lebih dari 100, bahkan ada seorang teman ketika mendengarkan nukilan anak ini dia mencoba mengumpulkannya. Ya, beliau seorang profesor di ahli gigi, ya, dokter gigi, dan kemudian dia mengambil gelar doktor dan kemudian profesor dari Unair Surabaya. Dia mengumpulkan hadis-hadis siwak lebih dari 200 hadis, ya, lebih dari 200 hadis. Dan kata Imam Syaukani, antum perhatikan 200 hadis atau 100 hadis lebih tentang siwak, dan bagaimana sunnah ini diremehkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mau berapa hadis lagi untuk disampaikan? 100 hadis lebih, tapi kita pun meremehkan hal ini. Ikhwatal iman. Dan kita harus sadar bahwa mencari ridhanya Allah itu kadang-kadang berbenturan dengan ridhanya manusia. Tidak selalu ketika kita mencari ridha Allah, orang lain suka. Seringkali malah sebaliknya. Ketika mencari ridhanya Allah, orang lain enggak suka. Nah, di saat itulah letaknya ujian. Apakah kita lebih memprioritaskan ridhanya manusia ketimbang ridhanya Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas, kafahu Allahu mu'natan nas, wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah, wakalahu Allahu ilan nas." Barang siapa
yang mencari ridhanya Allah namun membuat orang lain murka, ya, membuat orang lain murka, Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dia dari masalahnya orang. Namun barang siapa yang mencari ridhonya manusia dan itu membuat Allah murka, Allah akan lepas dia. Allah tidak akan melindunginya dan menjaganya. Jadi ikhwatal iman, ketika ada dua hal yang harus bersinggungan, tanyakan kepada diri kita. Karena kita seringkali diuji oleh Allah di persimpangan-persimpangan jalan, pilihan-pilihan dalam hidup. Ketika ada pilihan-pilihan dalam hidup ini, tanyakan, ridhonya Allah di yang mana? Allah ridho kepada yang mana? Apakah yang ini atau yang itu? Mana yang sesuai dengan ridhonya Allah, itu yang antum jalani, walaupun bertentangan dengan hawa nafsu kita, bertentangan dengan selera kita. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat kepada nas-nas Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak yang menyebutkan tentang ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanyalah sebagian kecil dari sejumlah sebab yang mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di Masjid Ridwan meridhai Allah, meridhai kita semuanya. Ya Rabbana ya Karim. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.